Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Gimana keadaan kalian sekalian? Gimana keadaan kalian pada pagi hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat, tetap semangat walaupun belajar di rumah. Walaupun kalian bosan, walaupun kalian jenuh, jangan sampai bosan karena ini akan terus sampai dengan tahun depan. Baik anak-anak, minggu lalu Ibu udah ngajak kalian bermimpi. Kalian mimpi, Ibu lihat di situ mimpinya macam-macam. Ada yang mimpi kalian setelah kalian lulus SMA mau apa dan sebagainya, itu banyak. Nah, Ibu sekarang mau menjawab pertanyaan kalian. Kapan sih Bu nerangin tentang perguruan tinggi? Aku bingung, aku pusing, aku suntuk dan sebagainya. Nah, sekarang Ibu mau menjelaskan aja, tapi secara garis besarnya aja dulu, supaya kalian tahu dulu. Setelah kalian paham, nanti kalian mungkin akan banyak bertanya setelah Ibu jelaskan dari ini. Nah, nanti itu ada pertemuan selanjutnya, kita akan talk show dengan anak-anak. Nanti apa-apa saja yang akan kalian tanyakan. Baik, sekarang yang harus kalian persiapkan adalah, ini adalah semester 5, semester penentuan. Sekarang kalian harus, walaupun kalian belajar di rumah, kalian harus mencapai nilai setinggi-tingginya. Bisa dikatakan bahwa semester ini adalah semester penentuan kalian untuk bisa diterima di perguruan tinggi negeri. Karena apa? Karena jalur SNMPTN itu nanti hanya melihat nilai rapot. Nah, nilai rapot itu kan dilihat dari semester 1, 2, 3, 4, dan 5. Makanya semester ini disebut juga oleh Ibu semester puncak prestasi kalian. Jadi kalian walaupun males, walaupun apa, harus semangat, harus mengejar nilai setinggi-tingginya. Karena nanti semester 6 itu nggak dilihat untuk SNMPTN. Semester 6 itu hanya penentuan kelulusan. Ya, jadi bukan untuk masuk perguruan tinggi negeri. Nah, untuk masuk perguruan tinggi negeri itu dilihat dari semester sekarang puncaknya. Nah, sekarang kalian, apa yang harus kalian lakukan sekarang adalah pertama belajar. Terus belajar, belajar, dan belajar. Kemudian berusaha maksimal. Berusahanya gimana? Kalau kalian males, kalian apa? Lawan. Kalian harus berusaha maksimal mencapai nilai tertinggi di semester ini. Kalian yang sudah punya ranking 1, jangan terlena. Kadang di semester ini yang ranking-ranking di tengah itu akan berusaha untuk menaikkan peringkat, sehingga dia akan naik ke peringkat 1, 2, dan sebagainya. Jadi awas, yang di peringkat 1, 2, 3 jangan kendor, terus menambah, sedangkan yang di tengah itu biasanya mereka mengejar karena mereka tahu mereka ingin diterima di perguruan tinggi negeri. Dan yang gak kalah pentingnya itu berdoa. Kalian punya Tuhan. Kalian jangan belajar, berusaha, tapi kalian gak pernah minta sama yang punya. Yang punya kalian tuh siapa itu? Yang menciptakan kalian itu. Jadi kalau kalian cuma berusaha, si Allah hanya melihat. Ini ngapain nih kalian nih belajar? Karena kalian gak pernah minta. Tapi kalau kalian berdoa minta sama yang di atas, ya Allah saya ingin ini, dan kalian usaha juga, kemudian belajar, insya Allah angan-angan kalian itu akan dikabulkan. Oleh karena itu jangan lupa bangun malam, sholat malam untuk minta sama yang di atas, dan jangan lupa sholat duha. Oke, setelah kalian belajar, apa nanti yang akan kalian harapkan? Pastikan lulus. Nah, lulus itu kan melalui, sekarang udah nggak ada ujian nasional, jadi hanya ujian sekolah. Yang kalian harapkan itu adalah apa? Lulus. Ujian sekolah tuh gampang, pasti lulus. Kalau kalian tugas masuk, ikut pelajaran daring, kemudian masuk terus, ulangan ikut, ya insya Allah lah lulus. Tapi entahlah nilainya. Tapi kalau misalnya kalian ingin nilai yang gemilang, yaitu kalian harus maksimal. Nah, sekarang kita lihat apa yang harus kalian lakukan setelah lulus. Jangan melakukan seperti yang ada di PowerPoint ini. Lihat, coret-coret baju, tanda tangan bolehlah, tapi di di tempat kalian sediakan bahan, kalian tanda tangan sendiri. Lebih baik baju kalian itu kalian berikan pada adik-adik kelas yang butuh. Banyak loh adik-adik kelas kalian yang butuh pakaian bekas kalian. Jadi barokah. Jadi nanti kalian doakan oleh adik-adik kelas, ya Allah mudahan kakak ini diterima di perguruan tinggi negeri. Itu doanya adik-adik kalian. Jadi jangan kalian coret-coret, buat apa dipajang? Alah, nanti juga akhirnya jadi diinjek-injek buat di lemari. Kalau lemari penuh dibuang, kan sayang. Jadi mubazir. Nggak usah konvoi-konvoi, nanti ditangkap polisi. Akhirnya nanti mau kedinasan jadi nggak bisa karena tidak punya surat kelakuan baik. Ya, oke. Selanjutnya yaitu
Kalian baru mikir, setelah ini mau kemana ya, bingung. Jangankan nanti, sekarang aja, Bu aku bingung, Bu aku begini, Bu orang tua aku nyuruh ini, Bu itu dan sebagainya. Yang sekarang kalian kasihan nggak bisa ketemu sama ibu, jadi kalian, Bu kapan tatap muka, Bu apa dan sebagainya. Tapi nanti insya Allah kalian kalau emang butuh ibu bisa datang ke sekolah, minimal kalian 5 orang datang aja ke sekolah janjian, Bu aku mau datang ya sama ini. Tetap mentaati protokol kesehatan, kita komunikasi, nanti kita bicara di ruang BK, oke? Nah, sekarang kalian sekarang perlu planning, ya. Kalian mau apa dulu nih lulus SMA? Saya mau lanjut kuliah atau mau kerja? Itu dulu yang dipikirin, oke? Nah, kalau anak SMA harusnya apa? Kalau anak SMA itu harusnya melanjutkan ke perguruan tinggi. Karena SMA, kalau kalian mau kerja harusnya kalian bukan masuk SMA, tapi masuk ke SMK. Jadi kalau kalian di SMA harusnya melanjutkan keguruan tinggi karena kalian belum punya istilahnya tuh, belum punya keahlian untuk bisa bekerja. Jadinya harus kuliah dulu. Tapi andai kata memang kalian ingin bekerja, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kalian misalnya sebaiknya sih kuliah dulu. Kenapa? Jangan takut kalau nggak punya uang. Ada KIP kuliah. Jadi pemerintah udah nyiapkan buat kalian nanti yang merasa kurang beruntung untuk melanjutkan perguruan tinggi, daftar KIP kuliah. Itu kuliah gratis mulai dari masuk sampai dengan lulus, ditambah per bulan dikasih uang dari pemerintah Rp750.000. Oke? Nah, sekarang yang melanjutkan ke perguruan tinggi, ini kita lihat sekarang. Apa kalau misalnya kita mau kuliah atau mau kerja atau mau bagaimana, apa alternatifnya? Maksudnya kalau saya nggak diterima di perguruan tinggi saya harus gimana, kalau saya kerja saya harus gimana. Nah sekarang kita lihat, seperti Ibu bilang tadi, yang utama adalah kuliah, idealnya itu adalah kuliah. Yang kedua adalah, nah untuk mengisi waktu kalian kursus. Kan kalian misalnya mau langsung kerja nggak punya keahlian, jadi kalian kursus. Kursus apa? Kalian lihat sesuai dengan perkembangan zaman. Sekarang di era sekarang apa yang dibutuhkan oleh tenaga kerja? Misalnya komputer, menjahit. Nah, jadi kalian itu yang kalian butuhkan. Kalau misalnya perhotelan di sini ada, tapi untuk masa pandemi gini ya jangan dulu. Bahasa, nah itu boleh. Untuk apa? Untuk skill kalian. Nah, sekarang kalau kalian lihat misalnya komputer itu sampai nanti kapanpun itu akan selalu dibutuhkan. Menjahit, jangan kira kalian pikir menjahit itu adalah usaha yang sia-sia. Kalau kalian ahli, kalian bisa menjadi penjahit yang terkenal. Kalian usaha apapun, nah kalian sekarang lihat tukang jahit, masker bisa jadi suatu yang profit yang menguntungkan. Kemudian kuliah sambil kerja. Oke, kalau kuliah sambil kerja itu bolehlah, tapi kalian harus pinter memanage waktu. Karena nggak gampang loh kuliah sambil kerja. Kuliah sambil kerja itu betul-betul kalian harus betul-betul memanage waktu yang benar. Kalau kuliah sambil berumah tangga, Ibu pikir nggak dulu lah ya. Masa sih baru lulus SMA udah mau nikah? Nanti zaman sekarang kayaknya nggak dulu, Ibu mah tidak mengharapkan. Jadi hati-hati tuh pergaulan. Janganlah kalau habis kuliah berumah tangga. Susah, nanti sih nanti gampang lah, nanti saya kuliah sambil rumah tangga. Nggak bisa. 1-2 tahun nggak bisa dulu. Ya, jangan nanti kamu memperbudak orang tua kamu untuk mengasuh anakmu. Jadi fokus, kalau rumah tangga nanti aja. Tunggu ya kira-kira umur 23-25 lah. Kalau perempuan jangan buru-buru ya, cari uang dulu. Nah sekarang kalau wirausaha, oke, itu bisa sambil kuliah loh. Online, jualan online, yang penting kalian kreatif. Ya, zaman sekarang itu bagus untuk kalian. Yang penting kreatif, mau menciptakan, kemudian mau berusaha. Kalau kerja ya bolehlah kalau kerja. Biasanya kalau kerja lulusan SMA apa ya? Ya bantu-bantuin bengkel, di toko, jaga-jaga toko seperti itu. Nah, sekarang yang Ibu harapkan adalah kalian kuliah ya, karena pemerintah sudah menyiapkan dana untuk kalian untuk kuliah, yang mampu maupun yang tidak. Nah, sekarang saya mau dulu kamu sebelum kamu kuliah, kamu tahu sekarang tadi kamu lulus SMA, kamu mikir kamu kerja atau kuliah. Nah sekarang kalau kuliah, kamu mau kuliah di mana? Mau apa? Di mana? Mau yang bagaimana? Mau yang berapa tahun? Mau yang negeri atau yang swasta? Sekarang kita lihat
Jenis-jenis perguruan tinggi. Jenis-jenis perguruan tinggi itu ada 4. Yang pertama apa? Kita lihat dulu universitas. Universitas itu apa sih? Gampang ingatnya. Universitas itu adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan berbagai bidang ilmu yang juga berbagai fakultas. Jadi berbagai bidang ilmu, berbagai fakultas. Jadi di dalam universitas itu ada banyak ilmu, ada banyak fakultas. Contohnya apa? UPI. Sekarang ilmunya banyak nggak? Banyak. Apa aja? Ada seni rupa, ada psikologi, ada teknik, ada keguruan. Ya, kemudian fakultasnya banyak nggak? Banyak. Fakultas seni, fakultas sastra, fakultas teknik. Nah itu universitas. Harus tahu ya, harus tahu benar. Kita masuk institut. Contohnya apa institut? Kamu lihat contohnya dulu. Contohnya ITB. ITB apa singkatannya? Institut Teknologi Bandung. Di dalamnya ada apa institut itu? Di dalamnya ada satu bidang ilmu. Apa ilmunya di ITB itu? Teknik. Ya enggak? IPB ilmunya apa? Pertanian. Nah, sekarang fakultasnya banyak nggak? Banyak. Kamu lihat di ITB, bidang ilmunya apa? Teknik. Kita lihat, fakultasnya apa? Teknik mesin, teknik elektro, teknik perkapalan dan sebagainya. IPB, teknik peternakan, teknik perikanan, teknik dan sebagainya. Ya, itu tadi institut. Nah, sekarang kamu jadi tahu ya bedanya universitas sama institut, yaitu bedanya kalau universitas banyak ilmu, banyak fakultas, kalau institut satu ilmu, banyak fakultas ya. Nah, sekarang sekolah tinggi. Kalau sekolah tinggi gimana? Apa sekolah tinggi? Contohnya dulu kalian lihat STIE, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Sekarang berapa ilmu yang ada di dalamnya? Satu. Apa? Ekonomi. Terus prodinya apa? Satu juga ya, ekonomi, ekonomi pembangunan, ekonomi apa? Ekonomi. Nah, itu jadi semua fakultasnya hanya satu, fakultas ekonomi, hanya prodinya banyak. Ada akuntansi, ada ekonomi pembangunan, ada ekonomi, ada marketing, ada manajemen dan sebagainya ya. Tapi ilmunya satu, fakultasnya satu, prodinya yang banyak. Sekarang kalau akademi. Kalau akademi hampir sama dengan sekolah tinggi, hanya lama pendidikannya dia lebih singkat. Biasanya kalau akademi itu 3 tahun ya. Contohnya akademi militer itu sekarang 4 tahun, dia bukan akademi lagi sebetulnya. Dia harusnya sekolah tinggi. Di luar itulah ya sebenarnya akademi sekretaris. Nah, itu 3 tahun. Akademi perawat. Nah, itu 3 tahun ya. Jadi lama pendidikannya lebih singkat. Kalau politeknik itu lembaga pendidikan, dia satu ahli, kemudian ilmunya banyak, satu keahlian. Jadi politeknik itu ilmu terapan, ya, ilmu terapan. Apa sih ilmu terapan? Ilmu yang diterapkan, ilmu yang langsung bisa dipakai kerja, disebut advokasi ya. Nah, jadi kalau kamu politeknik, saya Bu nanti kalau kuliah nggak mau yang lama, mau langsung kerja, kemana coba? Ke politeknik, karena di politeknik itu kamu nanti 2/3 dari perkuliahannya itu adalah praktek. Jadi teorinya itu hanya 1/3. Makanya kalau lulusan politeknik itu dia bisa langsung kerja ya. Beda dengan universitas. Kadang kalau universitas, sekolah tinggi itu harus mengambil sekolah profesi lagi 1 tahun. Dari UPI harus ngambil sekolah profesi, dari psikologi harus ngambil sekolah profesi, dan sebagainya. Tapi kalau politeknik nggak usah lagi ngambil profesi, dia bisa langsung bekerja. Sekarang kamu tinggal memilih, saya dari mau kuliah tapi saya mau langsung kerja. Berarti kamu harus ngambil apa? Kamu udah harus punya pemikiran dari sekarang. Saya mau ke politeknik. Atau kalau kamu misalnya mau kuliah saya pengen lanjut Bu, nanti pengen jadi dosen, oke, nanti kamu harus lanjut jenjang pendidikan, berarti kamu ambilnya apa? Universitas atau institut. Oke, paham sampai sini? Oke, kita lanjut berikutnya. Sekarang di perguruan tinggi itu ada status, ya, status di perguruan tinggi. Kamu sekarang begini, pasti kamu maunya ke negeri atau kedinasan, biasanya begitu. Nah, status perguruan tinggi negeri itu ada 3, negeri, swasta, kemudian kedinasan. Yang banyak diminati adalah kedinasan dulu, terus negeri, swasta belakangan. Nah,
Di sini kamu kalau negeri udah jelas lah, itu punya pemerintah. Kedinasan itu di bawah naungan departemen atau BUMN. Sekarang kalau swasta udah jelas swasta ya. Tapi kamu juga nanti mempersiapkan, kamu punya angan-angan ingin kuliah di negeri, ingin kedinasan, juga kamu harus memikirkan swasta. Karena nggak semua orang bisa diterima di negeri. Ingat ya, kamu sekarang belajar bukan hanya untuk lulus, tapi kamu belajar untuk bisa diterima di perguruan tinggi negeri. Kenapa sih orang mau ke negeri? Kalau kita kuliah, kita harus lihat link. Ya, karena itu nanti di situ link alma mater kuat. Misalnya di lapangan pekerjaan, misalnya di BI, kebanyakan anak Unpad, dia akan merekrut lagi banyak anak Unpad. Atau di PTDI, misalnya kebanyakan anak ITB, nanti lebih baik anak ITB, yang lain-lain akan disisihkan. Makanya orang berlomba-lomba ingin di perguruan tinggi negeri, selain harganya murah, biayanya murah, kualitasnya juga bagus ya, itu namanya negeri. Nah kalau swasta, kalian harus benar-benar memilih perguruan tinggi swasta dilihat dari akreditasinya. Jangan ambil akreditasi C, jangan ambil akreditasi yang abal-abal, ambilnya A, paling bagus A. Dan di perguruan tinggi negeri pun akreditasi beda-beda loh, tiap fakultas. Swasta juga gitu, misalnya Unpar. Unpar tuh untuk hukum dia akreditasinya A. Tapi mungkin untuk satu fakultas tertentu dia B. Ya, itu tergantung dari fakultas masing-masing di perguruan tinggi. Jadi nggak sama. Oke, kalau kedinasan, jelaslah pasti kalian berlomba. Boleh nggak sih Bu, saya nyoba negeri, nyoba kedinasan? Oh, it's okay, nggak ada masalah. Hanya kalau nanti kalian diterima di SNMPTN, kalian yang harus diambil adalah SNMPTN. Oke, lanjut. Sekarang kita lihat masuk ke programnya. Program di perguruan tinggi itu apa aja sih? Nah, udah nggak ada lah sekarang D1, udah nggak ada. Nggak usah bicara D1, nggak usah bicara D2, langsung D3. Jadi perguruan tinggi negeri sekarang dengan perkembangan zaman, kalau zaman ibu dulu ada itu D1, cuma setahun langsung kerja, 2 tahun langsung kerja. Sekarang udah nggak ada. Semua perguruan tinggi negeri hampir D3 dan S1. Ya itu hampir seperti itu. D3 tuh biasanya adanya ambilnya di jalur mandiri. Tapi kalau yang jalur SNMPTN atau SBMPTN biasanya itu ngambilnya S1. Nah sekarang kita lihat kenapa sih D3? D3 itu artinya selesai kuliahnya 3 tahun. Terus punya gelar nggak? Punya apa? AMD. Jadi 3 tahun gelarnya AMD, ahli madya. Misalnya Prihartani, AMD. Nggak ada, pokoknya dia nggak punya gelar aja. 3 tahun selesai langsung kerja, gelarnya AMD. Nah sekarang kalau ada juga yang 4 tahun. 4 tahun itu adalah SST, Sarjana Sains Terapan. Ya, itu 4 tahun diploma, itu biasanya adanya di Politeknik. Politeknik itu adanya D3, D4, nggak ada S1 kalau di Politeknik. Tinggal kamu pilih mau kemana. Kalau D4 sama nggak dengan S1? Ya sama lah, ya sama. Jadi kalian nanti bisa lanjut ke S2 dari D4, nggak usah lagi ke S1. Kalau dulu nggak, D4 harus ke S1, kalau sekarang nggak, D4 bisa langsung ke S2 ya. Jadi nggak usah lagi melalui S1. Itu adanya di Politeknik, D3, D4. Nah, jadi gelarnya apa? SST, Sarjana Sains Terapan, ya itu untuk di diploma 4. Nah, sekarang kalau S1 itu tergantung, ada sistem kredit. Nah, kalau sistem kredit itu ada sistem paket, tergantunglah fakultasnya. Kalau kamu mau cepet, ada yang di sastra biasanya cepet tuh, 3,5 tahun udah bisa selesai. Kalau kedokteran biasanya 5 tahun baru selesai. Tinggal tergantung kamu maunya ambil fakultasnya apa. Kalau kamu males-malesan dan sebagainya, batas kuliah itu hanya sampai 7 tahun. Nggak selesai 7 tahun, DO. Jadi kamu langsung dikeluarkan dengan hormat dan tidak punya gelar dari perguruan tinggi negeri. Sia-sia, ngapain kuliah? Biaya uang udah mahal dan sebagainya, terus kalian nggak manfaatkan betul-betul. Ya jadi untuk kuliah S1 itu bisa 3 sampai 7 tahun. Tapi jangan sesuai dengan limitnya aja atau maju, bisa 3,5. Kalau misalnya 4 tahun kamu bisa nyelesain 3,5, 5 tahun kamu bisa menyelesaikan 4 tahun. Tapi kalau kedokteran itu sistemnya paket, jadi dia 5 tahun ya 5 tahun selesai ya. Nah kemudian S2 itu kuliahnya 2 tahun, penelitiannya tergantung kamu. Ada yang 2 tahun selesai kuliah, selesai juga dia tesis, selesai juga dia sidang, dan dia di wisuda.
Tapi ada juga 2 tahun baru selesai, baru dia bikin tesis. Tesisnya tuh bisa 4, 5, 6 dan sebagainya. Ya, tapi itu semua bergantung sama kamu. Nah, sekarang kalau S3 kok cuma setahun Bu dokter, kuliahnya yang setahun, tatap mukanya setahun. Itu harus menemukan. Ya, kalau dokter itu bukan, kalau tesis itu kan dia mengadakan penelitian. Kalau dokter dia harus mencari apa yang dia akan menemukan apa, meneliti apa sehingga bisa penemuannya dia itu menjadi bermanfaat. Nah, itu untuk dokter. Waktunya kapan penelitiannya, tesisnya? Juga itu tidak tahunnya mungkin juga kuliahnya setahun, penyelesaian tesisnya bisa bertahun-tahun. Ya, batasnya mungkin 7 tahun juga. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang seleksi masuk perguruan tinggi. Nah, sekarang kan ada SNMPTN, ada tes dan non tes. Nah, jadi masuk perguruan tinggi itu ada 2, ada tes dan non tes. Yang melalui jalur tes itu apa aja? Kalau di negeri itu ada SBMPTN, ada ujian mandiri. Kalau di swasta itu ada tes, ya. Kemudian juga nggak ada ujian mandiri, itu tes aja. Tes itu ada yang tahap 1, gelombang 2, gelombang 3 dan sebagainya. Nah, seleksi yang non tes yaitu SNMPTN itu biasanya hanya bisa di negeri dan swasta. Swasta juga sekarang ada jalur non tes. Jadi bukan SNMPTN, dia ada jalur namanya jalur prestasi. Jalur prestasi itu bisa melalui rapot atau prestasi olahraga. Makanya kalau kamu punya sertifikat tuh dikumpulin dari sekarang. Kamu udah kelas 12 loh. Sertifikat yang kamu pernah ikut lomba apapun, olimpiade dan sebagainya, dikumpulkan dari sekarang, ditaruh dalam satu map khusus. Karena itu nanti pada saat pendaftaran SNMPTN, sertifikat kamu itu tuh dilihat dan dihargai. Jadi jangan ditaruh di mana aja. Mulai sekarang kamu kumpulkan, ya, sertifikat untuk yang pernah kamu ikuti di dalam lomba-lomba baik perorangan maupun grup. Nah, itu tadi adalah jalur-jalur yang ada di masuk perguruan tinggi negeri. Nah, kalian sekarang kan sudah paham nih, apa itu kuliah tuh apa, mau gimana setelah lulus SMA, kemudian kalian itu sudah tahu apa bedanya universitas, politeknik dan sebagainya. Kemudian kalian sudah punya rencana setelah lulus SMA kalian mau kemana, apa yang mau kalian dulukan, itu kalian sudah pikirkan dari sekarang. Nah, dari yang tadi Ibu tayangkan, itu kalian sudah bisa berpikir sekarang, saya mau apa, saya mau kuliah di mana, apakah ke universitas, apakah ke institut, apakah ke politeknik, apakah setelah kuliah saya mau langsung bekerja, apakah setelah kuliah saya mau melanjutkan studi lagi, itu sudah kalian pikirkan. Mudah-mudahan materi Ibu kali ini bisa membuka pikiran kalian, bisa membuka wawasan kalian tentang perkuliahan. Memang belum detail, ini baru garis besar perguruan tinggi aja. Nanti secara detail tentang fakultas, tentang prodi, tentang kedinasan akan kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Kalau kalian ada pertanyaan boleh kalian nanti tanya Ibu di WA. Apa yang sekarang kalian udah punya gambaran nih. Nanti kalian mau tanya apa aja, kalian bisa tanyakan ke Ibu langsung. Nggak bingung lagi, Bu aku bingung, Bu aku dan sebagainya, udah nggak ada lagi. Kalian sekarang pikirin dulu nih yang materi Ibu hari ini. Ya, kemudian kalian nanti ada tugas dari Ibu melalui Google Class, nanti kalian lihat apa aja, itu sebenarnya tugasnya itu untuk membuka wawasan kalian tentang perguruan tinggi. Dari situ Ibu melihat, kalian tuh mau kemana, paham nggak? Kalian mau kuliah di mana, kalian paham nggak? Oke? Nanti selamat mengerjakan tugas. Mungkin Ibu cukupkan di sini dulu pertemuan Ibu kali ini tentang perguruan tinggi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang kalian bilang bingung. Ya, mudah-mudahan menjawab walaupun cuma sedikit. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Jangan lupa mengerjakan tugasnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.